Assalamualaikum, selamat datang kembali bersama Mama Ke di channel Ngapak Rantau. Tutorial rajut kali ini Mama Ke akan berbagi cara membuat sarung tangan. Simak tutorialnya sampai selesai ya. Sebelumnya terima kasih sudah mengklik video Mama Ke ya. Untuk membuat sarung tangan rajut kali ini Mama Ke menggunakan benang Cashmilo. Ini benang katun berserat ya. Teksturnya sangat lembut. Untuk jarumnya Mama Ke menggunakan hook pen 3/4. Mama Ke menggunakan yang nomor 4. Langsung saja simak tutorialnya ya. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai. Pertama-tama kita membuat slip knot. Selanjutnya kita membuat 15 rantai. Selesai membuat 15 rantai, kemudian kita tambah dengan 1 rantai sebagai pondasi awal. Kemudian untuk baris yang pertama kita skip 1 lubang, kemudian membuat single crochet. Membuat 15 single crochet. 1 single crochet di setiap lubang. Setelah selesai membuat baris yang pertama, kita akhiri dengan membuat 1 rantai. Kemudian kita balik. Kita mulai membuat baris yang kedua. Di sini kita bekerja di bagian back loop. Di sini di bagian back loop, perhatikan kita membuat single crochet sebanyak 15 kali di bagian back loop. Selesai di baris yang kedua, hasilnya seperti ini ya. Kita buat single crochet di bagian back loop. Kita akhiri baris kedua dengan membuat 1 rantai, kemudian balik. Kita lanjutkan di baris yang ketiga. Caranya sama seperti baris yang kedua, kita bekerja di bagian back loop. Membuat 15 single crochet di bagian back loop. Ini hasil di baris yang ketiga. Kemudian kita ulangi cara ini sampai baris yang ke 51.
Jangan lupa di tiap akhir baris kita membuat satu rantai ya. Setelah selesai membuat sampai ke baris 51, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita satukan bagian ujung dengan ujungnya ya. Kita satukan dengan membuat tusuk slip stitch di bagian back loop di sini dan bagian front loop di sini. Kita satukan di bagian back loop dan front loop dengan menggunakan slip stitch. Kita buat sampai selesai di ujung sini. Pertama-tama kita buat satu rantai terlebih dahulu, kemudian kita mulai menyatukannya. Perhatikan baik-baik caranya. Hasilnya seperti ini ya. Sambungannya kita kerjakan sampai selesai. Seperti ini hasil sambungannya. Kemudian kita lanjutkan ke bagian yang kedua. Untuk bagian yang kedua, baris pertama kita buat satu rantai. Selanjutnya kita membuat single crochet di bagian ini, di sini, kemudian di sini, terus seperti itu kita membuat single crochet keliling. Jumlah total single crochet nanti berjumlah 51 single crochet. Selesai di baris yang pertama. Setelah membuat single crochet keliling, kita membuat slip stitch. Hasilnya seperti ini ya, single crochet keliling. Jumlah total keseluruhan 51 single crochet. Kita lanjut pada baris yang kedua. Pertama-tama kita membuat 2 rantai. Langkah selanjutnya kita membuat double crochet di setiap lubang. Total ada 51 double crochet.
Selesai baris yang kedua, kita sambungkan dengan membuat slip stitch. Jadi total keseluruhan ada 51 double crochet ya, karena 2 rantai pertama kita anggap sebagai 1 double crochet. Lanjut baris yang ketiga, pertama-tama membuat 2 rantai, kemudian buat 1 double crochet di lubang berikutnya. Dua rantai pertama ini kita anggap sebagai 1 double crochet ya, kemudian ini 1 double crochet. Selanjutnya di bagian ini, di sini kita membuat front post triple crochet atau tusuk triple dari depan. Perhatikan cara pembuatannya. Hasilnya seperti ini ya. Jadi kita membuat 2 double crochet dan 1 front post triple crochet. Front post triple crochet melewati 2 double crochet yang kita buat pertama tadi ya. Kita lanjutkan, kita skip 1 lubang. Skip di sini ya, kita skip 1 lubang. Kemudian kita buat 2 double crochet, skip, kemudian 2 double crochet. Seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya di sini, di lubang yang tadi kita skip, di sini kita membuat front post triple crochet. Perhatikan kembali cara pembuatannya. Seperti ini ya hasilnya. Jadi kita skip dulu 1 lubang di sini, kemudian 2 double crochet dan 1 front post triple crochet. Skip 1 lubang, kemudian membuat 2 double crochet. Selanjutnya membuat front post triple crochet pada lubang yang kita skip tadi. Seperti ini hasilnya. Kita lakukan langkah yang sama untuk lubang-lubang yang berikutnya. Di sini kita skip 1 lubang, kemudian kita membuat 2 double crochet. Selanjutnya pada lubang yang kita skip, kita membuat front post triple crochet. Skip 1 lubang, kemudian membuat 2 double crochet.
Selanjutnya membuat front post triple crochet di sini, lurus lubang yang kita skip. Kita ulangi langkah ini sampai habis tusukan. Selesai di baris yang ketiga, di sini kita tutup dengan membuat slip stitch. Hasilnya seperti ini ya. Polanya seperti ini. Jadi ada garis serongnya ya di depan 2 double crochet. Kita lanjutkan ke baris yang keempat. Pertama-tama kita membuat 2 rantai, kemudian membuat 1 double crochet di lubang di depannya. Dua rantai awal ini kita anggap sebagai 1 double crochet ya. Jadi kita sudah membuat 2 double crochet. Selanjutnya kita membuat front post triple crochet di sini, di bagian tusukan yang serong di sini. Perhatikan cara pembuatannya. Seperti ini ya hasilnya. Setelah membuat 2 double crochet, kita membuat front post triple crochet di sini di bagian yang serong, melewati 2 double crochet. Kita lanjutkan. Pertama-tama kita skip 1 lubang, kemudian kita membuat 2 double crochet. Skip, buat 2 double crochet. Selanjutnya kita buat front post triple crochet di sini di bagian tusuk yang serong. Seperti ini ya hasilnya. Terus membuat tusuk serong berlanjut ke baris-baris yang berikutnya. Skip 1 lubang, kemudian membuat 2 double crochet. Selanjutnya membuat front post triple crochet. Kita lanjutkan cara tersebut sampai selesai tusukan. Hasilnya seperti ini untuk baris yang keempat. Front post triple crochetnya membentuk garis serong ya. Kita ulangi dengan cara yang sama sampai baris yang ke-16. Setelah sampai di baris yang ke-16, hasilnya seperti ini. Motif yang terbentuk seperti ini ya. Ada garis serong
yang muncul sebagai motif. Selanjutnya baris yang ke-17 kita membuat tempat untuk ibu jari. Untuk membuat tempat ibu jari kita harus mengukurnya terlebih dahulu ya. Jadi kita paskan dengan letak ibu jari pada telapak tangan kita. Seperti ini cara mengukurnya, perhatikan. Kita cari titik di mana letak ibu jari kita. Di sini letak ibu jari memakai ya. Untuk bagian telapak tangan depan, kita ambil lubang setelah front post triple crochet ya. Jadi di sini di pembuatan double crochet yang pertama. Kemudian di sini untuk bagian punggung tangan. Letaknya sama pada double crochet yang pertama. Kemudian kita pasang petanda di titik-titik yang kita tandai tadi sebagai tempat ibu jari. Nah, seperti ini. Di sini letaknya ya. Ini untuk tempat ibu jari. Jadi nanti kita skip lubang di bagian dalam petanda. Kita lanjutkan dengan cara yang sama dengan baris-baris yang sebelumnya. Kita kerjakan sampai lubang di depan petanda dulu ya. Sampai di sini lubang depan petanda. Sampai di sini, kemudian kita satukan kedua lubang yang kita tandai tadi dengan membuat satu double crochet. Perhatikan ya, kita satukan dua lubang yang kita tandai dengan membuat satu double crochet. Seperti ini ya. Kemudian kita lepaskan petanda. Kemudian kita buat lagi satu double crochet. Kemudian kita membuat front post triple crochet di sini. Perhatikan letak front postnya ya. Seperti ini. Di bagian depan tempat ibu jari. Selanjutnya kita lakukan dengan langkah yang sama.
sampai selesai baris yang ke-17. Lubang untuk ibu jari kira-kira kita skip sebanyak 14 tusukan. Menyesuaikan saja. Hasilnya seperti ini untuk baris yang ke-17 dan tempat jempolnya ya. Selanjutnya kita lanjutkan baris yang ke-18. Kita hanya membuat di bagian ini saja ya. Caranya sama seperti baris-baris yang sebelumnya. Ini kita selesai di baris yang ke-19 ya. Hasilnya seperti ini. Kemudian baris yang terakhir, baris yang ke-20, kita akan membuat motif kerang agar sarung tangannya terlihat lebih cantik. Pertama-tama kita membuat satu rantai, kemudian kita skip 2 lubang, kemudian di lubang yang berikutnya kita membuat 5 double crochet pada satu lubang yang sama. Skip 2 lubang, kemudian di lubang berikutnya kita membuat 5 double crochet pada satu lubang yang sama. Satu, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya kita skip lagi 2 lubang, kemudian kita membuat slip stitch pada lubang yang berikutnya. Hasilnya seperti ini ya. Kita ulangi langkahnya, kita skip 2 lubang, kemudian di lubang selanjutnya membuat 5 double crochet. Kemudian skip lagi 2 lubang, lalu kita buat slip stitch di lubang berikutnya. Seperti ini ya hasilnya. Jadi di sini kita membuat slip stitch, skip 2 lubang, kemudian membuat 5 double crochet pada satu lubang yang sama, kemudian skip lagi 2 lubang, buat lagi slip stitch di lubang berikutnya. Kita ulangi langkah ini sampai tusukan habis. Hasilnya seperti ini ya. Motifnya terbentuk lekukan seperti kerang. Nah, kita selesai di bagian pembuatan sarung tangannya ya. Hasilnya seperti ini, tinggal kita rapikan saja. Kita rapikan sisa-sisa benangnya ya. Setelah kita rapikan bagian atasnya, hasilnya seperti ini. Kemudian kita rapikan bagian bawah sarung tangan rajutnya. Kita rapikan di bagian ini. Perhatikan cara merapikannya. Kita akan merapikan bagian pergelangan tangan di sini ya.
Pertama-tama kita membuat slip knot. Kemudian kita pasangkan di bagian pergelangan tangan. Pasang di sini dari bagian belakang. Selanjutnya kita membuat satu rantai. Selanjutnya kita akan membuat single crochet, tapi tidak ke arah depan seperti biasanya ya, tapi ke arah belakang. Kita mundur membuat single crochet keliling. Perhatikan cara pembuatannya. Letaknya sama saat kita membuat single crochet di sini ya. Perhatikan, kita ambil dari bagian belakang rantai. Hasilnya seperti ini, bisa dipahami ya. Kita hanya membuat single crochet dengan cara mundur. Kita lanjutkan sampai semua selesai. Sampai di sini. Hasilnya seperti ini ya. Kita merapikan di bagian pergelangan tangan sarung tangan rajutnya. Hasilnya lebih rapi, dan sisa benang kita selipkan di sini. Diselipkan pada tusukan-tusukan. Nah, ini sudah selesai cara membuat sarung tangan rajutnya. Hasilnya seperti ini. Yang ini tempat ibu jarinya di sini. Di bagian atas ada motif kerang agar lebih cantik. Ini hasilnya sebelah kanan dan kiri. Cara pembuatannya sama ya. Bagian bawah pergelangan tangan seperti ini. Ini bagian atasnya dan tempat ibu jari. Cara pembuatannya sama saja ya, hanya diperhatikan saat membuat tempat ibu jari saja. Setelah dipakai, hasilnya seperti ini. Ini ukuran tangan mamake ya. Jika ukurannya ingin diperbesar, kita bisa tambahkan pada bagian saat pembuatan rantai awal ya. Di sini tadi mamake menggunakan 15 rantai plus 1, jadi bisa membuat 17 rantai plus 1 atau seterusnya. Banyak baris juga ditambah kelipatan 3 ya. Tadi memakai 51 baris, bisa ditambah menjadi 54, 57, 60 dan seterusnya. Otomatis nanti di bagian sini juga lebih lebar. Kemudian untuk tinggi bagian sini juga bisa ditambah ya. Tadi di sini 16 baris, bisa ditambah menjadi beberapa baris sesuai kebutuhan.
Demikianlah tutorial membuat sarung tangan rajut dari Mama Kek. Semoga menginspirasi ya. Jika ada kritik, saran, dan pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Mama Kek tunggu. Silahkan share video Mama Kek jika bermanfaat ya. Dan jangan lupa subscribe channel Ngapak Rantau agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Matur suwun batir ngapak. Wassalam.